Saya senang sekali bisa berdiri di sini. Bapak-bapak ibu sekalian, saya menciptakan sebuah visi di mana pada tahun 2000 abang saya hilang. Saya menorehkan tulisan saya untuk sebuah kenang-kenangan sekaligus doa kepada orang yang dihilangkan. Sepotong doa untuk orang hilang. Goresan pena murtala. Ya Allah, ini doa kami untuk yang kesekian kali kepada orang-orang yang dihilangkan, yang kini berada dalam sini setelah hilang dari kepentingan hidup yang mengambang. Kami tahu Engkau kini hanya seolah angka dalam tuntukan hitungan, tapi Engkau sangat berarti bagi kami. Kami menulis secuil puisi dan sebaik doa untukmu dalam kesunyian panjang. Ketika matahari berserangan di gelapang malam, ketika bulan melemparkan senyumnya, ketika hatimu terluka, hatiku berduka. Wahai, Engkau kini berada dalam rasa sunyi yang asing. Berbagai doa kami kirimkan untuk yang tak memiliki desa, yang tak ada nama pemiliknya ketika diziarahi. Atau doa kami ini kami sampaikan kepada orang-orang yang tak memiliki perkara. Ya Allah, ini doa kami untuk yang kesekian kali kepada orang-orang yang telah dihilangkan, yang beribu jumlahnya, yang masih mengharapkan sebuah harapan, pulang atau hilang, yang masih menanti arti sebuah perjamanannya. Ya Tuhan kami, untuk kesekian kali kami memohon kepadamu, walau kami telah ikhlas, walau hati kami telah reda, isikan kepada kami di mana Engkau simpan tulang-tulang yang berserakat, di mana usaha saudara-saudara kami yang telah diangkat Tuhan, karena kami ingin menyucikan kepala kami, dibunuh oleh Tuhan kami, saudara-saudara kami, karena memang mereka telah tiada. Kami mengulangi batu nisan orang-orang yang telah dihilangkan. Ya Allah, di akhir doa kami bermohon kepadamu, jadikan diri kami jauh dari bara bahaya, dan jangan pernah kami dan anak cucu kami Engkau menjadikan orang-orang yang dihilangkan. Cukup sudah Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang ke sini, di mana dia sekarang ya? Oh ya, silakan, Martina. Sekarang kacamatamu ganti ya. Ya kamu bisa duduk di sebelah Pak Kris dari Papua gitu ya. Itu kacamata yang kamu pakai dulu yang apa, kena pukul jatuh, pecah, ya kan? Oh, sekarang kamu pakai kacamata dari mana? Siapa yang ngasih? Pungki ya? Oke, dari Bastial ya. Oke, Martina, aku nulis puisi untuk kamu pada tahun 93. Ya kamu duduk aja dulu deh di sebelah sini, biar tenang ya. Belum sarapan. Di belakang ada kue. Kamu mau dulu makan kue, dan itu dengarkan puisiku ya. Sudah tahu kan kalau puisi ini, mungkin kamu udah baca di sana bersama-sama Wiji Tukul atau bersama Rendra, ya. Ya, baik, aku akan bacakan puisiku yang aku tulis tahun 93 ketika kamu diberani. Marsinah bukanlah sebuah salam disambut burung gagak pembawa berita kematiannya. Marsinah bukanlah sederetan huruf yang ditulis pegawai kelurahan di kartu penduduknya seperti yang ia fotokopi untuk melamar pekerjaan sebagai buruh di pabrik arloji. Marsinah, marilah kita ulang namanya, sekalipun hanya dalam bisikan karena takut. Ketika gerimis atau terik matahari mengiringi buruh yang meminta perbaikan nasibnya. Marsinah, kenapa malam kehilangan jejak? Karena malam tidak bisa baca tulis atau memotret wajah pembunuh yang merengkuhmu. Kenapa angin tidur ketika engkau berteriak kesakitan menahan dera di lubang sucimu? Kenapa langit tidak runtuh membantumu dalam ronta dan orang-orang itu telah membekukan jasadmu? Darahmu tidak mengalir lagi dan desahmu padam bersamaan dengan jantungmu lunglai. Marsinah bukanlah hanya nama sekujur jenazah. Orang mencari dalam dirimu dan orang tidak mendapatkanmu. Orang meminta seperti pengemis bahagian nilaimu, dan engkau tidak memberinya sebab bukan hanya milikmu. Tanah tegalan yang mengisap kucur darahmu, mengeringkannya dari genangannya, menyimpan getarmu, getar yang tidak berkesudahan, dan cerita tentang menegakkan hakmu, telah mengukirkan sebuah makna pada dinding kemanusiaan kita. Dalam tidurmu di pangkuan tanah airmu, orang menyebut namamu, orang mencari pembunuhmu. Marsinah bukanlah sebuah salam disambut burung gagak pembawa berita kematiannya. Agar mereka berjalan kembali dan bangkit, gerimis menyiram tubuhnya dari daki polusi dan matahari menapasi harapannya. Lihatlah aku di pagi hari sebelum engkau melangkahkan kaki. Marsinah bukan lagi hanya namamu yang sudah kaku bahkan membusuk di perut pertiwimu. Marsinah telah menghidupkan dirinya dalam sejuta jiwa. Pembantu rumah tangga yang disiksa sesudah kehilangan hak bicara, petani atau buruh tani yang harus terbang bagai sekawanan bangau karena lahannya di bulldozer, orang-orang desa yang memupuk harapannya di kota,
tapi kota telah membunuhnya. Pelayan restoran, penghibur malam yang menyuai keringat tubuhnya dalam kepiluan dan bulat senyum. Korban perkosaan yang berulang-ulang jadi korban adalah Martin. Dan engkau berkatalah kepada dirimu, jika ada yang hilang dalam dirimu, jika ada yang tak tampak dalam dirimu, jika ada yang engkau sembunyikan atas ancaman dalam dirimu, jika itu engkau bisikkan ke telinga dunia, aku telah melihat Martina, aku telah disapa oleh Martina. Terima kasih. Bapak Ibu. Ini menurut saya